Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya dengan Miss Heni. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai jenis komunikasi. Yang kelima, kita kenal ada istilah komunikasi publik. Komunikasi publik biasa juga disebut seperti pidato, ceramah, atau kuliah umum, dan komunikasi publik ini berbicara di depan orang banyak, biasanya berlangsung lebih formal. Jadi komunikasi publik itu komunikasi yang berbicara di depan orang banyak, atau kita kenal dengan public speaking. Nah teman-teman, untuk mempelajari public speaking ada mata kuliah tertentu, public speaking and communication skill. Nanti saya akan berikan juga ya materinya untuk public speaking, sehingga teman-teman, sobat komunikan bisa mengenal dan bisa mempelajari secara langsung. Ciri dari komunikasi publik antara lain komunikasinya terjadi di depan umum atau di publik, misalnya di dalam kelas. Jadi ketika para dosen atau para guru menyampaikan materi atau mengajar di dalam kelas, itu masuk dalam jenis komunikasi publik karena berbicara di depan orang banyak. Kemudian bisa juga dalam tempat-tempat ibadah. Misalnya ada seorang pembicara, para tokoh agama yang menyampaikan atau berceramah di tempat ibadah. Mereka yang menyampaikan itu, yang kita sebut sebagai komunikator, adalah mereka yang melakukan komunikasi publik, ya, atau public speaking. Biasanya komunikasi publik itu dihadiri oleh sejumlah besar orang. Ya, kita kenal juga dengan istilah public speaking. Yang keenam adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau media yang menghubungkan komunikator dan komunikan dalam jumlah massal. Berjumlahnya sangat banyak, terpencar, dan sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Itu adalah ciri dari komunikasi massa. Sobat komunikan, ingat waktu di channel sebelumnya saya juga men-sharingkan adanya elemen-elemen dalam komunikasi. Ada yang disebut komunikator, ada yang disebut message, ada juga yang disebut dengan media atau channel, ada juga yang kita sebut dengan komunikan, dan ada juga yang kita kenal dengan feedback atau effect. Ya, dan ada juga noise. Nanti kalau sobat komunikan terlewat untuk materi yang itu, silakan buka lagi dan subscribe channel saya supaya setiap materi yang dibagikan tidak terlewat, ya. Dalam komunikasi massa ini adalah komunikasi yang secara serentak dan otomatis langsung tersampaikan oleh komunikator dan diterima oleh banyak sekali dalam waktu yang bersamaan dan sangat heterogen oleh para komunikan. Kita mengenal ada media konvensional, ya. Media konvensional adalah seperti koran, ada juga majalah, ada tabloid, kemudian kita juga mengenal adanya radio pada saat itu. Pada zamannya TV juga menjadi hiburan kita, di mana informasi yang disampaikan melalui TV seperti iklan, atau misalnya ada pidato, atau misalnya ada himbauan dari pemerintah, langsung tersebar secara bersamaan, ya, langsung diterima oleh komunikan pada saat yang bersamaan melalui komunikasi media massa. Ya, ketika kita membaca koran, otomatis koran tersebut, surat kabar tersebut secara bersamaan dibaca oleh jutaan penduduk Indonesia misalnya, dan pada saat yang bersamaan komunikan, yaitu orang yang menerima informasi yang disampaikan melalui media konvensional seperti surat kabar. Selain media konvensional, kita juga mengenal adanya media baru atau new media. Media baru adalah media yang menggunakan internet dalam basis penyebarannya. Kita mengenal ada YouTube, ada juga Twitter, kemudian kita mengenal ada Facebook, ada WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya. Ini adalah media baru.